Hai guys, balik lagi dengan saya Rini di sini di General Tara Trading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada ya. Kali ini kita akan fun reading lagi, pembacaan dengan tema apakah si dia menyesal telah mengkhianatiku? Nah, kira-kira apakah si dia ada penyesalan setelah mengkhianati kalian, si dia yang kalian fokuskan? Kita akan cari tahu melalui pilih kartu ya. Kali ini kita pick a piles. Nah, buat kalian yang nggak nyaman dengan video kakak pilih kartu, kalian bisa tunggu video kakak yang tidak pilih kartu. Oke? Baik. Di sini ada 4 piles. Dan di setiap piles kakak kasih batu di atasnya agar memudahkan untuk kalian untuk memilih piles yang mana yang menurut intuisi kamu energimu ketarik ke dalam piles yang tersedia ini. Di piles yang pertama batu hijau, piles yang kedua batu purple, piles yang ketiga batu orange, dan piles yang keempat batu putih. Oke. Saya akan kasih waktu untuk kalian beberapa menit ya. Kalau berapa menit kelamaan ya, beberapa detik ya, biar cepat ya untuk mempercepat waktu ya. Jadi gunakan intuisimu ya, mana yang menurut energimu merasa terpanggil. Kalau kamu ngerasa lebih kuat di piles 1 batu hijau ya. Kalau ngerasa nggak cocok, pada akhirnya nggak resonate, kamu bisa pilih kedua, ketiga, keempat, bisa semuanya ya. Jadi nggak masalah ya, jadi sah-sah saja. Pokoknya yang menurut kamu ngerasa energimu itu cocok, ya ini punya kamu semua ya. Kadang-kadang energi itu bisa lompat-lompat, oke? Kakak akan kasih waktu beberapa detik dari sekarang. Dan kalau kalian belum siap, kalian bisa pause dulu videonya ya, oke? 5 detik dari sekarang. Oke. Kurasa cukup. Kalau kalian belum siap ya kalian pause dulu ya. Jangan khawatir videonya tidak kabur. Oke, kakak pinggirin ya yang piles berurutan. Kita mulai dari batu hijau, piles yang pertama. Siap ya, piles yang pertama. Panggil namanya. Afirmasikan apa yang menjadi keinginanmu dari tema ini ya. Oke. Piles yang pertama batu hijau. Apakah si dia menyesal telah mengkhianatiku? Oke, batu hijau. Wow, sepertinya mereka kok dalam situasi yang ketidakstabilan, tapi kita akan cari tahu dari kartu tarotnya. Oke, apakah si dia menyesal telah mengkhianatiku? Oke, di piles yang pertama batu hijau ya. Apakah si dia menyesal telah mengkhianatiku? Di sini cukup jelas sekali ya. Seseorang yang telah berkhianat, di sini keluar The Devil, dia sudah menyesali. Ternyata dia meninggalkanmu karena keegoisannya ya. Jadi saya disuruh menyampaikan kepada kalian di piles yang pertama, setelah dia memutuskan untuk pergi darimu ya karena dia berkhianat ya, mengkhianatimu, banyak sekali kegagalan ya dalam hidupnya, yang pastinya ketidakstabilan apapun itu ya, dari emosi, pekerjaan ya, percintaan, ini kan gagal semua tuh. Ternyata kebahagiaannya hanyalah bersamamu ya. Mereka ini sepertinya akan diarahkan lagi menuju ke kalian karena kestabilan hidupnya hanyalah bersama kalian. Jadi di piles yang pertama ini, di batu hijau ini cukup kuat sekali bahwa seseorang yang telah mengkhianatimu sudah menyesali perbuatannya. Dan
Sepertinya dia akan segera membuat pergerakan untuk segera datang kepada kalian untuk menawarkan perasaannya lagi kepada kalian ya. Jadi buat kalian yang pilih pulse yang pertama batu hijau, mungkin sebagian kalian sudah merasakan energi si dia ini yang mengkhianati kalian dalam situasi keterpurukan ya. Jadi kalau dia pengusaha ya usahanya bermasalah ya, ada kegagalan. Kalau dia memberikan penawaran cintanya pada lawan jenis lain, ya dia ditinggalkan ya, larinya ke kamu terus tuh energinya. Dia sudah menyadari kesalahannya, jadi dia sudah menyesal. Dan ketika dia membuat pergerakan menujumu kembali, menuju kalian lagi ya, sepertinya dia akan mengatakan bahwa ini penawaran terakhirku untuk aku meminta maaf, untuk aku memperbaiki diriku, untuk aku ingin rujuk denganmu, untuk aku ingin menjadi milikmu semua ya. Kalau kalian sudah menikah yang pastinya rujuk kembali ya, ini ada energinya. Kalau kalian belum menikah yang pastinya ya ingin kestabilan hubungan lagi dengan kalian ya. Kurasa cukup dari pulse yang pertama. Jadi apakah dia menyesal telah mengkhianatiku? Cukup kuat sekali bahwa mereka telah menyesali perbuatannya ya. Kurasa cukup ya. Jadi di pulse yang pertama siap-siap dia ingin membuat pergerakan, ingin menuju ke kalian ya. Jadi siap-siap buat kalian yang di pulse yang pertama. Mungkin sebagian kalian sudah merasakan energi mereka akan segera datang. Mungkin blokiran sudah mulai dibuka. Oke, kerasa cukup. Ini lanjut pulse yang kedua, batu purple. Oke, pulse yang kedua batu purple ya. Siap ya. Oke, afirmasikan ya. Apakah si dia menyesal telah mengkhianatiku? Pulse kedua batu purple. Kita buka bareng-bareng. Wow. Kamu berhubungan dengan seseorang yang egonya cukup besar. Tapi ini bisa vice versa loh ya. Jadi nggak harus energi dia yang besar saya sampaikan ya. Sesuaikan saja. Oke. Apakah si dia menyesal telah mengkhianatiku? Pulse yang kedua batu purple. Wow, sepertinya pulse yang kedua ini juga positif ya, soalnya dia sudah menyesali perbuatannya dan spiritualnya juga sudah mulai terbangun dan dia akan kembali ke kalian kan, energi nyambung ya sama kartunya ya, dan dia tidak akan menjadi sosok yang egois lagi dan dia ingin kembali bersatu lagi dengan kalian. Sangat positif ini di pulse yang kedua walaupun egois ya. Jadi saya merasakan di sini ini bisa vice versa, bisa kamu yang egonya besar ya, sesuaikan saja ya, nggak harus si dia. Saya merasakan di sini karena ini readingan, saya tarik untuk energinya lebih banyak di si dia untuk ke kamu, tapi ya terserah kalau kamu yang lebih besar ya nggak masalah ya. Saya merasakan di sini dengan tema yang di pulse yang kedua ini ya, apakah si dia menyesal telah mengkhianatiku? Ini cukup kuat sekali bahwa si dia yang kamu fokuskan di pulse yang kedua sudah menyesali perbuatannya ya. Jadi dia sudah menjadi sosok yang baik, sosok yang sadar akan kesalahan, spiritualnya sudah mulai terbangun. Yang tadinya mungkin soal ibadah dia nggak terlalu peduli, sekarang rajin ibadah ya. Jadi dia ini berdoa supaya nanti bagaimana datang ke kamu itu kamu tidak menyalahkan dia, kamu bisa memaafkan atas kesalahannya ya. Jadi mereka ini ya, dia menyadari ketika dia masih terkoneksi dengan kamu, dia adalah sosok yang memang masih labil ya, dia mengakui itu. Jadi ya namanya manusia nggak ada yang sempurna ya. Jadi kalau di pulse yang kedua ini sudah jelas dia ingin datang kembali kepada kalian ya maafkan segala kesalahannya kalau memang kamu masih mencintainya ya, kalau memang masih berharap kedatangan si dia kembali pulang ke rumah ya. Jadi saya merasakan energi si dia ini, apakah si dia menyesal telah mengkhianatiku? Sangat ya. Jadi seperti kayak kenapa waktu itu aku lakukan sama kamu, kenapa aku meninggalkanmu, kenapa aku mengkhianatimu. Banyak sekali penyesalan yang membuat dia ini sampai hampir nggak bisa istirahat tenang ya. Jadi akhir-akhir ini ya, dia merasa bahwa apa yang dia alami setelah tidak bersamamu, banyak sekali kegagalan dalam hidupnya ya. Jadi banyak kesakitan yang ketika
tidak terkoneksi dengan kalian. Dan mereka ini sudah menyesali bahwa ketika masih bersama kalian itu dia adalah sosok yang masih pencarian jati diri, masih masih labil energinya, belum bisa menjadi seorang bijak. Ya, jadi saya merasakan di sini mereka ini sepertinya tidak akan lama di pulse yang kedua ini, dia akan segera menghubungi kalian. Ya, ini positif. Tapi kalau kalian mengatakan di pulse yang kedua ini mengatakan mustahil dia akan datang, ya berarti kamu menolak. Ya jangan salahkan dia kalau lama sekali nggak datang. Jadi ketika kamu menonton pencerahan tarot reader general reading, ya itu ketika apa yang disampaikan tarot reader itu banyak positif, aminkan. Ya jangan mustahil lah dia datang, wah ini bla bla bla. Kamu sewot sendiri sih, makanya jangan suka sewot ya. Apapun ya, mau cinta, rezeki, apapun, persahabatan, ketika kamu mengatakan itu tidak mungkin, maka itu tidak akan pernah terjadi ya. Jadi walaupun tarot reader mengatakan itu akan terjadi, ketika kamu menyuarakan tidak akan mungkin terjadi, ya kesalahan ada di kalian ya, karena energimu juga termasuk toksik. Hati-hati sekali ya. Jadi kalau kamu ngerasa nggak nyaman dengan video yang kamu tonton, dimanapun, langsung tutup, jebret, kalau perlu lempar. Jangan HP kamu yang dilempar, ntar kamu HP-nya rusak. Mau beli bingung ya. Canda ya. Oke, jadi di pulse yang kedua ini, apakah si dia menyesal telah mengkhianatiku? Dia sudah menyesali perbuatannya, jadi terserah. Kalian mau maafkan dia lagi atau mau terima dia lagi atau ya terserah mau kamu apain, mau kamu kucel-kucel ya. Oke, kurasa cukup ya dari pulse yang kedua. Jadi ini sangat positif. Jadi terserah kamu mau kamu terima atau tidak ya. Yang pastinya dia ingin segera menghubungimu. Ya, mungkin sebagian kalian energinya sudah kalian rasakan ya. Sudah buka blokiran. Oke, kurasa cukup dari pulse yang kedua. Kita lanjut pulse yang ketiga, batu orange. Sudah siap batu orange? Siap ya, panggil namanya. Apakah si dia menyesal telah mengkhianatiku? Batu orange. Yuk, siap-siap ya. Wow. Kok semuanya positif ya? Tapi kita lihat ya di pulse yang ketiga ini ya. Apakah si dia menyesal telah mengkhianatiku? Oke, pulse yang ketiga, batu orange. Maaf ya, lari kakak serot. Oke, ini kok perasaan dari 1, 2, 3 semuanya positif ya. Ini jadi saya sampaikan ya positif semua, bukan berarti saya ingin menyampaikan baik semua. Tapi kartu yang keluar ini, mungkin kalian semua yang menemukan video kakak ini adalah kalian yang memang berharap mereka ini datang kembali ya, yang mereka-mereka yang sudah mengkhianatimu. Tetapi kalian masih ada cinta. Sepertinya seperti itu yang saya tangkap, karena ini semuanya positif ya. Jadi aminkan saja ya sayang-sayangku, mbakku sayang, bundaku sayang, abangku sayang, semua yang tersayang ya. Oke. Apakah si dia menyesal telah mengkhianatiku? Ini cukup jelas sekali ya. Ketika dia jauh darimu, banyak ini kesusahan dalam hidupnya. Ya, dia sudah menyesali, sudah bahkan dia hidupnya juga tidak ada kenyamanan, tidak ada kestabilan, banyak kesedihan lah, blek-tumplek ya. Jadi semua ya. Jadi kayak dia tidak bisa menemukan kebahagiaan ketika tidak bersama kalian. Dan di sini sepertinya memang sang semesta juga nggak tinggal diam ya. Mungkin dia ini seseorang yang masih bisa dimaafkan. Ya, si dia yang kamu fokuskan. Makanya mungkin ketika meninggalkanmu demi apapun itu ya, habit-habitnya, pilihannya. Mungkin dia ketika meninggalkanmu demi habit-habitnya itu masih sang semesta masih menyadarkan dia untuk dia diarahkan menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Jadi ketika dia dalam situasi yang butuh pertolongan ini, sang semesta mengizinkan untuk dia diarahkan lagi menuju ke kalian.
Jadi masih dilindungi. Mungkin juga berkat doa kalian yang masih berharap dia kembali, yang memang kalian sudah memaafkan segala kesalahannya ya di baris yang ketiga ini. Bisa jadi memang kalian juga cinta kalian itu besar sekali. Jadi mereka ini kenapa diarahkan lagi menujumu? Karena kalian adalah orang-orang yang memang spiritualnya luar biasa ya. Kamu selalu berdoa untuk dia, semoga dia baik-baik saja, walaupun aku disakiti, tapi aku masih mencintai. Jadi ini doa maaf ya, kakak nggak ini energi spontanitas ya, jangan saya merasa nertawakan kalian. Jadi kalian jangan ini ya, jangan komplain. Jadi saya merasakan di sini kenapa Sang Semesta mengizinkan dia untuk kembali kepada kalian, karena kalian adalah memang diizinkan dipertemukan dengan dia itu kamu sebagai penolong buat dia ya. Jadi kamu dipertemukan dia itu memang kamu diberikan tugas. Jadi Sang Semesta mengatakan karena memang hanya kamu yang bisa memberikan pertolongan buat si dia ini. Jadi apakah si dia menyesal telah mengkhianatiku? Cukup jelas sekali ya. Ketika nanti dia terkoneksi lagi dengan kalian, sepertinya di baris yang ketiga ini, bahkan kalau kalian belum nikah, dia ingin membawa ketika nanti komunikasi membaik, ingin memberikan penawaran untuk sebuah keseriusan. Bisa ke pertunangan, ke pernikahan ya, ketika nanti terkoneksi kembali. Karena apa? Karena kebahagiaannya hanyalah bersamamu ya, dan dia tidak ada pilihan lain selain dia harus terarahnya menuju ke kamu. Karena Sang Semesta mengatakan bahwa kamu tidak ada pilihan lain di luar sana ya. Kalau kamu bangkang ya, kalau kamu tidak mendengar apa kata saya ketika kamu saya ingatkan ke orang lamamu yang begitu banyak berkorban dengan kamu, begitu luar biasa mendoakan kebaikan untuk kamu akan ada di sini katanya ya, ada di kartu ini. Dalam kesulitan apapun itu ya, ketika mencari pasangan ya, dia tidak selalu dikhianati apapun, yang pastinya negatif ya. Makanya di sini Sang Semesta mengatakan kamu searahkan lagi menuju ke sana, ke orang lamamu, karena dengan dialah ya kesuksesan itu akan kamu dapatkan. Makanya keluar The Empress ya. Oke, kurasa cukup dari pals yang ketiga. Apakah si dia menyesal telah mengkhianatiku? Sangat menyesal ya. Jadi terserah kalian, mau kalian terima lagi atau mau kamu lempar saja ya. Terserah kalian ya, ini powernya ada di kalian. Oke, kurasa cukup dari pals yang ketiga. Kita lanjut pals yang terakhir. Ayo siap-siap ya, berbaris rapat. Pals yang terakhir, batu putih. Afirmasikan ya, panggil namanya. Oke. Kita buka bareng-bareng. Wow. Kenapa ini? Sakit hati. Oke. Kita cari tahu lebih dalam lagi lewat kartu tarotnya. Apakah si dia menyesal telah mengkhianatiku? Oke, di pals yang keempat ya. Apakah si dia menyesal telah mengkhianatiku? Gini, yang di pals keempat ini ya, kamu berhubungan dengan si dia yang memang selain keras kepala, egois, sombong ya, yang seolah-olah kayak dia itu merasa dibutuhkan, merasa dicintai, pada akhirnya dia ini berbuat dengan seenaknya sendiri ya. Nah, ini keluar the Judgment. Kartu Judgment ini menandakan bahwa Sang Semesta itu nggak tinggal diam ya. Jadi sepertinya mereka ini masih kekeh dengan ini nih pendiriannya. Jadi dia ngerasa bahwa dia tidak menyesal ya. Dia mengatakan saya tidak menyesal. Saya meninggalkan memang emang udah keinginanku. Saya senang bisa mempermainkan kamu ya, memanfaatkan energimu. Jadi
Di pals yang keempat ini kurang bagus ya. Maaf sekali ya buat kalian yang pilih pals 4 yang kiranya nggak nyaman, tutup aja video kakak, nggak usah ditonton ya. Ini nakal ini. Ini yang di pals yang keempat ini rada arogan orangnya. Jadi saya merasakan di sini padahal sang semesta sudah menegur dia. Bahkan dia sudah ada dalam situasi yang benar-benar kesakitan. Makanya kartunya keluar Three of Swords ya. Dan ini Judgment keluar. Padahal dia ini diingatkan untuk kembali kepada kalian, tetapi dia masih kekeh dengan pendiriannya bahwa dia masih ada kemampuan. Dan ini kalau sampai dia terus seperti ini, maka dia akan selalu hidupnya penuh dengan kesakitan ya. Jadi bakal akan banyak sekali kegagalan dalam hidupnya karena ini Judgment keluar. Jadi di pals yang keempat ini sepertinya nggak usah panjang lebar ya. Soalnya kalau dipanjangin juga ini malah nanti bikin kamu gregetan ya. Jadi apakah si dia menyesal telah mengkhianatiku? Sepertinya masih dengan egonya. Dia ngerasa tidak menyesal walaupun dia ini sudah banyak ujian ya. Tetapi sepertinya ya, nanti kalau dia sudah benar-benar dalam situasi yang benar-benar terpuruk, kayaknya dia baru keingetan ke kamu. Ini 2 kartu jawabannya. Dan kalau kamu tanya di pals yang keempat ini apakah nanti kalau keingetan aku dia bakal menghubungimu? Gini, kamu berhubungan dengan di pals yang keempat ini ya, dengan seseorang yang kalau benar-benar belum mendapatkan karma yang berat ya, sepertinya masih sombong ya, masih ngerasa bahwa aku masih mampu, masih bisa, masih banyak yang mengelilingiku, masih banyak yang mau dengan aku, contoh ya, apapun itu. Ya, jadi simpel dari di pals yang keempat ini, apakah si dia menyesal telah mengkhianatiku? Sepertinya masih belum, masih sombong ya. Jadi ini nggak usah lama-lama aja ya. Di pals yang keempat nyebelin ya, energinya jelek ya. Ya masih sombong dia, tetapi dengan kesombongannya ini sepertinya sang semesta juga nggak tinggal diam. Ini kan Judgment keluar, dia akan masih menjalani karma buruk. Jadi mereka ini karmanya masih ringan kayaknya ya, jadi masih sombong ya, biarin aja ya sayang ya. Jadi di pals yang keempat ini kalau kalian memang terkoneksi dengan mereka yang masih seperti ini, masih seolah-olah kayak nggak butuhin kamu, masih di sosial media, mungkin dia masih chatting-chatting dengan wanita-wanita lain ya, karena masih sombong, padahal dia udah dalam kesakitan, dalam arti dia tuh udah banyak sekali lawan jenis yang mengacukan dia, menolak dia, tapi belagu ya. Ini lebih ke energinya lebih sombong. Dia belum ada penyesalan terhadap kalian ya. Kurasa cukup, soalnya kalau dibacain terus yang bikin sakit kepala ya. Nanti kamu malah kepalanya puyeng ya. Oke, kurasa cukup. Jadi di pals yang keempat, simpel dari apa yang saya sampaikan, masih dengan kesombongannya, masih sok-sokan, masih bisa senang-senang ya. Tapi dia akan selalu ada di zona kesakitan ya. Yang pastinya dia akan selalu ada di karma buruk yang sang semesta akan kirimkan. Oke, kurasa cukup dari api kepalnya. Kakak kasih zodiak dari mereka semua ya. Oke, di sini ada Pisces, Gemini, Capricorn, Libra, Leo kuat, Taurus, Scorpio, Aquarius, Cancer lumayan, Aries, Virgo, Sagittarius sedikit ya. Hanya energi nggak masalah. Ini kakak kasih inisial nama. Ini inisial nama bisa nama mereka, bisa nama kamu, dan bisa jadi tidak masalah ya. S U P M B L N Y A, satu lagi C ya. Kurasa cukup ya readingannya, semoga ini resonate dan bermanfaat. Bila mana kalian menyukai, jangan lupa di like dan subscribe serta di share. Siapa tahu sahabat kalian membutuhkan pencerahan ini. Thank you for watching and take care of you. Bye bye.